بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah majelis di mana kita semua menanamkan satu tujuan dan niat di dalam hati kita bahwa kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan serta membesarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah di mana kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, karena tanpa ada ilmu seluruh amal kita tidak diperkenankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu itu merupakan pemimpin yang selalu membimbing seseorang di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang dibuka dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengagung-agungkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita semua diperkumpulkan Allah di dalam surganya nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita, ayahanda kita Al-Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Maula Khilah, kita doakan, kita mohon kepada Allah agar kita semua selalu mendapatkan nazar, pandangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sedang berkumpul dengan salah seorang dzurriyyah daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru agama, tokoh masyarakat, dan para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan kajian kita di mana kita sudah mulai masuk kepada pembicaraan masalah rukun sembahyang, yaitu sujud. Sujud sudah kita bicarakan sedikit, di mana sujud itu berbeda sendiri daripada seluruh rukun-rukun sembahyang yang lainnya, di mana seluruh rukun-rukun sembahyang itu cuma satu kali di dalam setiap rakaat. Adapun sujud itu dilakukan dan dilaksanakan 2 kali di dalam setiap rakaat. Yang itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah mengandung hikmah yang besar, bahwasanya sujud merupakan gambaran seseorang itu betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar meletakkan dahinya di tempat yang paling dasar, paling bawah, tetapi sujud mengandung hikmah dan pelajaran bahwa
seseorang yang melakukan sujud rela melepaskan seluruh kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya hanya untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang sudah mengerti, hendaklah kita di dalam melaksanakan sujud, setiap sujud di dalam sembahyang kita seakan-akan berjanji bahwa kita tidak akan lagi meletakkan satu sifat yang dibenci oleh Allah di dalam hati kita yang bernama kibir, yaitu sombong, yaitu congkak, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain. Kada hendak lagi ketika kita sujud kita berjanji, ya Allah, seakan-akan berjanji ulun kada hampun lagi menjadi orang yang bersifat kibir atau orang yang takabur, orang yang sombong. Karena ulun tahu seluruh kemuliaan apapun yang ada pada makhluk ini tadi itu semua tunduk di hadapan kemuliaan dan kebesaran Engkau, ya Allah. Jadi orang yang sujud itu bila hendak membuktikan bahwa sujudnya itu diterima oleh Allah, ketika ia sudah sujud tunduk sembahyang, maka ada lagi sifat sombong di hatinya. Ada lagi merasa sombong, itu ada lagi di hati. Itu kita hendak mengetahui bahwa aku tadi sujudku itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila ketika kita sudah tutup sembahyang, apalagi sembahyangnya misalnya sembahyang isya, sembahyang asar, sembahyang zuhur untuk 4 rakaat, punya 4 rakaat, setiap rakaat itu 2 kali sujud, berarti sama dengan 8 kali sujud. Tutup sembahyang, tetapi kita masih aja lagi merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi kita masih aja lagi merasa bahwa kita ini lebih pantas daripada orang lain. Tetapi kita masih aja lagi kita kadang mau menerima kebenaran dari orang lain. Nah, terkadang kita ini diuji oleh Allah, satu kebenaran itu datangnya daripada orang yang lebih muda dan lebih anu daripada kita. Ia mengingatkan kita bahwa kita saat itu salah. Namun kita pada terpandang bahwa tegurannya kepada kita itu yang benar. Kita hanya terpandang bahwa ini adalah orang yang lebih muda, lebih andung daripada kita. Sehingga kadang-kadang kebanyakannya kita kadang mau menerima kebenaran padahal nyata di hadapan kita. Sujud kita sudah laksanakan, tapi masih ketinggalan di hati kita sifat sombong, berarti sujud kita belum diterima oleh Allah Ta'ala. Namun rukun sembahyang itu semacam itu pada sah, maka wajib diulangi oleh seseorang. Kalau kada diulangi, maka ngarannya cacatlah salah satu daripada rukun sembahyang. Rukun sembahyang satu cacat, maka seluruh rintikan rukun sembahyang dari awal sampai akhir kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kayak itu juga ketika kita masih sombong, berarti sujud kita pada diterima. Namun sujud kita pada diterima berarti menghadapnya kita kepada Allah belum sampai bujur-bujur kepada Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Masihkah kita merasa, coba lihat di dalam sujud, kalau di dalam seluruh rukun-rukun yang lain itu ada seperti ketika kita melaksanakan rukun yang bernama sujud. Kalau kita melaksanakan salah satu rukun, misalnya aja takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yaitu melafazkan dengan lidah kita dan didengar oleh telinga kita huruf kalimat yang kita keluarkan dari mulut tadi, mulai alif sampai ro.
Allahu Akbar. Itu hanya menggunakan lidah sehingga disebutlah itu namanya rukun qauli. Andai kata tangan kita, anggota kita yang lain kada umpat bergerak, misalnya dia langsung aja kayak itu, kada umpat mengangkat ke atas, ada pampak sah takbiratul ihram. Berbeda dengan ruku. Ruku kada memerlukan namanya rukun qauli. Tapi ruku itu semalam ialah kita membungkukkan badan kita tadi. Bungkuknya ini tadi memang sesuai dengan apa yang disebut dengan ruku. Cukup. Ada pakai qauli. Nah, akan tetapi baik itu takbiratul ihram atau itu namanya ruku, itu kadang memerlukan anggota-anggota tertentu. Kalau sujud itu berbeda. Sujud itu diantara syarat orang sujud ialah meletakkan ke bawah tanpa dilapiki atau diberi lapik. Nang lapiknya itu tadi ketika badan bergerak ikut bergerak. Apa itu? Yaitu anggota nang 7 macam. Salah satu daripada nang 7 macam ini kada bujur-bujur sampai berandak di lantai, maka ngarannya sujud itu kada sah. Sehingga kalau orang hendak bujur-bujur mencapai sujud yang sempurna secara syar'i, secara syariat, maka anggota yang 7 macam wajib diletakkannya di lantai tanpa ada lapik. Nang ketika badannya bergerak ikut bergerak. Misalnya aja semalam contoh pertama, anggota sujud itu tadi yang wajib sampai ke lantai ialah dahi kita. Namunnya dahi kita ini wajib sampai ke lantai, maka artinya orang kada boleh menutupi dahinya ini tadi, baik lelakian ataupun babinian. Dahi nak diulang sujud itu dahi, bukan bumbunan. Nah, semalam sudah Allah, bukan bumbunan nak disujud sama. Ada orang yang sujud dengan bumbunan kita. Kalau bahasa Indonesia itu ubun-ubun ya Allah, ubun-ubun. Namunnya N-nya jadi ganti lawan R dari laut hendaknya atau ubur-ubur marahnya. Bumbunan kita lain. Nah, kayak apa menyontohkan orang yang sujud dengan bumbunannya, yaitu pada ketika sembahyang itu jarak antara shaf yang di muka lawan yang di belakang itu terlalu mepet. Nang berdiri orangnya misalnya 180 tingginya, sedangkan jarak antara shaf yang di muka lawan yang di belakang itu cuma hanya sekadar 80 cm. Itu jamin kalau orang yang di belakang itu berdiri tingginya 180, itu pasti berlipat sedikit pohon-pohonnya. Lalu bumbulannya nampak lain dahinya. Lamun nang disujud nang diandak ke lantai itu bumbunan, makanya kada memenuhi syarat-syaratnya. Makanya bulah jarak shaf antara shaf pertama kepada shaf yang kedua itu harus lebih panjang. Kita ini kada sama tingginya. Iya, mau rata-rata misalnya tingginya 150, 160, cuma jaraknya kok kurang lebih. Kalau orangnya nang tinggi,
Rambutnya kan berdiri di belakang orang nang lapak pulang. Itu ketika sujud nang di muka nang lapak nih, lalu muridnya itu tadi kadang mau angkat, lalu tak belakang nang di belakang ini orangnya pancau. Jamin kopiah nang di belakangnya terlibat. Nah, kalau misalnya nang kayak ini kan ini sudah pas saja. Nah, ini berapa aja semeter berapa ini? Meter salawi sampai jalan. Nah, boleh jaraknya 90, 80, ya tapi kali 40 ini. Kada boleh ini tadi yang digunakan bungunan, yang digunakan dahi. Lamun yang digunakan dahi baik lelakian ataupun babinian, berarti harus terbuka. Kada boleh tertutup oleh penutup dari kain atau penutup daripada rambut. Kan misalnya jadi orang wajib lelakian, bahubiah kada sembahyang, rambut tempat pengaruhnya itu lapar, berjembut. Ketika ini rukuk terang muka tertutup dahi, tidak apa-apa kalau rukuk. Ketika ini sujud, sekalinya ketika ini sujud, dahinya tadi tertutup, terapik oleh rambutnya, sehingga yang diandaki oleh dahinya itu ketika sujud rambutnya sendiri ada salah. Atau misalnya rambut biasa aja, bahkan kada berambut bakas gundul. Kopiah longgar di sana, nomor kopiah kaganalan. Kira-kira aja bang kaganalan kopiah apa atau kopiah itu sampai ini. Nah, ini kalau nggak ada artinya, sadar dan banyak dinaikkan terkawal pula. Mana darinya? Kaning aja separuhnya kelihatan. Ketika sujud ini nang di andak ke lantai, ini artinya kubiah. Maka ketika ini sujud, kubiahnya nang di andak ke lantai berarti bukan dahi. Sedangkan nang wajib di andak ke lantai pada ketika sujud ialah dahinya. Maka ngarannya sujudnya pada sah. Sujudnya pada sah. Misalnya lelakian, kubiah. Babinian, apa ngarannya babinian bejenak sebelum kerudung, sebelum bukan itu pakai kapal aja kalau ini telakung lah ya, telakung lah jalan. Nah telakung, memasang telakung madahi, nah mendahi, terlalu ke bawah. Nah babinian, ini misal babinian, dahi kada kelihatan lagi. Ketika sujud, telakung nang kanan, nang taandak ke lantai, bukan dahi, maka sujudnya pada sah. Nah, itu contoh dahi. Satu, turun ke bawah sedikit, ialah yang wajib diandak ke lantai tanpa lapik yang bergerak dengan batang tubuh bergerak, yaitu dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini tadi bisa aja terkadang kalau nyala lakian itu kada taandak ke lantai dua telapak tangan ini tadi, arti dua telapak tangan itu kan dua-duanya. Nah kalau di dalam kitab Bijuri Ibnu Qasir itu anggaran dua telapak tangan itu mana gerak batasnya? Batasnya ialah ketika tangan kita, nah kedua-duanya ini di apa namanya? Disampurkan. Nah, nang mana tergantung itulah namanya telapak tangan. Nah, nang mana ketika bertangkup, nah tertangkupan ini telapak tangan caranya. Adapun yang kada tergantung di ujung kada tergantung lah, di pinggir kada tergantung lah. Nah jari, ibu jari ini ya oleh itu nah berarti yang ininya lain. Nah ini telapak tangan berarti dua, kada boleh sebelah aja, sebelahnya jawil kulit kawat misalnya. Nah
kada boleh sebelahnya, kedua-duanya berandal ke lantai. Nah misalnya lelakian rupanya baju hanya nukar di pasar pada sampai menatap tangan Anda nukar ukuran M aja, ukuran M atau nukar ukuran M parut kada sadar baru sadar aja parut kada sadar nukar ukuran M tangan kepanjangan mun tangan kepanjangan masih kawat ditata nukar L tangan kepanjangan cuma salam menatap lambat pakai hadahulu sekalinya tangannya lowe. Ketika sujud tangannya inilah tangan baju inilah angkat ke lantai lah, maka ini namanya talapik. Ini maksudnya sampai ke sini maksudnya ke sana. Nah talapik maka kada sah sebenarnya sujud karena apa? Telapak tangan kada sampai ke lantai. Nah umumnya semuaan maksudnya lah ini kan namanya. Berarti ini berarti kada termasuk telapak tangan. Kada masuk. Andai kata orang tuh sujud telapak tangannya tadi sebahagian aja nang kana lantai atau dahinya tadi sebahagian kana lantai. Nah ini misalnya ini anggaplah dahi, dahi kita, ini dahi kita. Nah beda lagi lawan di sini kita lain dahi karena kalau begitu itu misalnya jadi kalau dikira dahi itu nang lapangan ada tumbuh rambut di sini aja lain sampai di sini aja. Ini dahi kita. Nah lalu namaran dahi tadi ini di atas pada kane lah. Di tempat tumbuh rambut yang biasa ini karena sebagian kan ini sekitar 3 jari sekitar 3 jari namaran dahi kita nang kana ini misalnya cuma di sini aja karena baru petunjuk sedikit. Nah di sini karena tetap ada apa sah. Nah asal jangan kayak ini aja tadi habis ya dahi. Nah itu bisa atau telapak tangan. Karena telapak tangan tadi lantas bila kita satukan tangan kita ini tadi ini tersambung ini disebut dengan telapak tangan. Berarti andai kata ketika sujud orang yang ini tadi sujudnya kayak ini misalnya. Nah kita berikan ini lantai kadar kayak ini telapak tangannya sujud. Andai kata kayak ini aja ini berangkat. Nah karena ini telapak tangan masuk telapak tangan maka sah. Atau misalnya jemping. Nah karena menjadi jemping luka tangannya. Nah paksa diangkatnya supaya jangan sakit. Salah karena ini termasuk telapak tangan kada semuaan tapi sebahagian maka sah. Paham ya Allah? Nah itu. Jadi dua telapak tangan wajib bujur-bujur sampai ke lantai. Sebahagiannya sah. Nah kalau bicara masalah sah. Kemudian turun ke bawah lagi. Kan tadi sudah cari 2 telapak tangan, 3 sudah anggota. Tambah 2 lintuhun kita. Itu wajib berandap ke lantai kedua-duanya kada boleh berangkat sebelah. Kalau berangkat sebelah kada boleh. Bajar lupa dilintuhun andap walau sedikit tapi karena lantai kada salah ditikir. Kan pun kita bagi senang lintuhun nang waras ada bakas tajarong misalnya kan itu pun jadi karena lantai sakit. Tapi kalau punya kita coba sekadar mengandak aja, kada terlalu sakit. Tetap wajib kita mengandak kedua lintuh kita sampai ke lantai. Kada boleh kada sampai ke lantai. Kalau angkat. Nah, berarti 5 sudah. 6 terakhir, 6 dengan 7, yaitu bahasa di dalam fikih itu
ngarannya ujung-ujung perut jari kaki. Nah ini perlu diperhatikan, ujung perut jari kaki, bukan ujung jari kaki. Beda lah. Nang wajib nang kana ke lantai itu adalah ujung perut jari kaki. Berbeda kata-katanya dengan ujung jari kaki. Nah, ulun contohkan di sini aja guys. Ini misalnya kayak apa telah ini andai kata ini anu jari batis. Nah, kalau ada paham jari kaki kan jari batis. Nah, kalau kita sujud itu berdiri, jari kita tadi berdiri. Nah, berdiri. Ini ngarannya ujung jari kaki. Nah, dimaksud itu bukan ini, tapi ujung perut jari kaki. Kalau yang perut itu bahasanya butuhul asabi'. Butuhul asabi'. Kalau yang butuhul asabi', ujung perut jari kaki wajib berlipat. Nah berlipat. Nah, baik kalau kita contoh tapi banyak ini. Ayo kamera kayak tadi. Nah, kalaunya ini contoh satu pertama dulu. Kalaunya bahasanya itu ujung jari kaki, berarti maka ini sujud. Nah, kita. Kalaunya di dalam syaratnya orang sujud itu adalah ujung perut jari kaki, berarti harus perut jari yang lalamakan di jari ini tadi yang harus kena lantai lalu berlipat ketika sujud. Nah, bukan berdiri. Nah, berdiri. Nah, tapi nang bujur di dalam fikih ialah berlipat. Kalau tadi awas kalau tak dulu. Ada sedikit orang yang ketika sembahyang itu jari batisnya ini berdiri bacakan. Berarti itu ujung jari, bukan ujung perut jari. Nah ini perlu diperhatikan. Ketika sujud, lamunnya digantungkannya diandapnya ke lantai gitu tadi hanya ujung jari batis, maka sujudnya pada sah. Wajib nang diandapnya itu ujung perut jari kaki berlipat. Nah, kalau di dalam kitab sini di dalam syarahnya Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menjelaskan walau ada semuaan perut jari kaki, misalnya aja nang kana itu tadi sebahagian aja boleh kada semua. Tapi kalau semua kada kana, maka ini kada mencukupi sebagai anggota yang itu disyaratkan di dalam sujud, maka kada sah sujudnya. Nah, jadi kita perhatikan sembahyang kita, lalakian kan, babinian kan, batisnya itu tadi, apakah aku sembahyang ujung jari batisku nang berdiri nang kana lantai atau parutnya, nah berlipat. Nah, kita perhatikan sendiri aja. Kalau sampai diul, kalau kan aku belum dipanggil saya, mangkat takbir, kodang pelayan sujud orang kayak bagaimana. Nah, kada perlu. Yang penting kita memperhatikan kita ketika sujud itu nang kayak apa. Nah, itu masalah
anggota batang tubuh nang 7 macam nang wajib kana lantai pada ketika kita sujud. Kenapa jadi ketika sujud ini 7 macam anggota batang tubuh kita nang itu tadi nang wajib diandap ke lantai? Istilah hikmahnya, lantai itu kajajakan batis kita. Nangaran kajajakan batis kita berarti tempat nang paling hina, paling di bawah, paling kada bernilai, paling kada ada kehormatan. Itu lantai. Itu lantai. Lalu di dalam Al-Quran, Bahari Guru Songkul itu pernah menafsirkan ujar sidin itu disebut ngarannya dengan tafsir batin. Sidin menafsirkan ujar sidin para ulama-ulama ruhani, ulama-ulama batin menafsirkan walaqad atainaka sab'an minal madani wal Qur'an al-'azim. Walaqad atainaka sab'an minal madani wal Qur'an al-'azim. Di dalam tafsir penafsiran ulama zahir, walaqad atainaka sab'an minal madani wal Qur'an al-'azim, dan sungguh kami telah datangkan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sab'an minal madani, yaitu surah Fatihah 7 ayat, wal Qur'an al-'azim, dan sebagian Al-Quran. Itu tafsir tafsir zahir. Menurut tafsir ulama batin ujar Guru Songkul, walaqad atainaka sab'an minal madani, kami telah datangkan, kami telah berikan, kami telah ciptakan untukmu kekasihku sab'an minal madani, 7 daripada sifat. 7 daripada sifat disebutlah ngarannya sifat ma'ani, qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Sab'an minal madan. Allah berikan kita ada sifat qudrat. Allah bersifat qudrat, kita pun bersifat qudrat. Allah bersifat iradah, kita pun bersifat iradah. Allah bersifat ilmu, kita pun bersifat ilmu. Allah bersifat haya, kita pun bersifat haya, dan seterusnya sampai habis. Akan tetapi nang jangan terkecoh, jangan terkecoh kita bertahan bahwa Allah bersifat qudrat itu sifat hakikiyah, sifat nang sebenarnya nang dimiliki oleh Allah bersifat qudrat. Adapun kita bersifat qudrat, qudrat kita diberi Allah. Sifat qudrat kita diulahkan Allah. Berarti sifat kita ini ngarannya aridiyah. Sifat yang hanya datang karena diulah Allah, hanyarnya ada. Berarti sifat kita ini tadi hawadith, sifat Allah tadi. Ngenang jangan tertipu. Lamunnya kita kadang-kadang rinci masalah ini, Allah bersifat qudrat, kita bersifat qudrat, wah harap tenang. Paham yang kira-kira? Ya supaya jangan keakui. Qudrat kita ada juga cuma diulahkan Allah, berarti kada ada juga pada hakikatnya. Karena diulahkan, jangannya Tuhan kada mengulahkan, ada qudrat kada ada. Kalau Allah bersifat qudrat, Allah kada diulah-ulah qudrat. Memang hak Allah Ta'ala dan bersifat qudrat. Nah itu berbeda sudah. Nah lalu ujar Allah wa laqad atainaka sab'an minal madani, 7 sifat aku berikan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Kalau ketujuh sifat ini tadi diberikan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu
kudrat yang ada pada Nabi Muhammad itu sebagai kenyataan kudrat yang ada pada Allah. Iradat yang ada pada Nabi Muhammad itu kenyataan benar aja bahwa itu menyatakan Allah bersifat iradat. Nabi Muhammad bersifat ilmunya Rasulullah ini sebagai mazhar, sebagai kenyataan ilmunya Allah dan lain-lain. Sifat sama, sifat kosor, sifat hayat, sifat kalam dan lain-lain. Itu menyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala benar aja. Kemudian wal Qur'anul Azim, kalau kita ditujuh sifat itu kadada lamun kada badak. Wal Qur'anul Azim itulah batang tubuh ya Rasulullah. Sehingga 7 sifat tadi berandak nyata di batang tubuh. Dengan berandak nyata di batang tubuh sehingga nyatalah kenyataan sifat-sifat yang 7 macam itu tadi. Sehingga sifat-sifat yang 7 macam itu tadi secara ringkasnya aja itu semua diambil dan dilaksanakan oleh 7 macam daripada anggota sujud kita tadi. Nah, lamunnya nang itu tadi adalah cerminan daripada sifat 7-nya Allah, sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang 7 macam daripada anggota batang tubuh tadi, supaya inya jangan sampai mengambil hak Allah Ta'ala nang inya baisi sifat kudrat jua. Inya kada mengakui kudrat itu ampun inya, tapi kudrat ini diulah oleh Allah nang bersifat kudrat. Lalu ia nang sujud tetap sujud, berandak kalantai mengakui kebesaran Allah. Arti mengakui kebesaran Allah, Allah nang maha besar, seorang nang maha hina. Kalau Allah nang maha besar, kita nang maha hina. Tasaraf orang nang maha besar aja mengatur hidup kita ini nang kayak apa, bagian kita cuma menerima aja. Itu orang sujud. Maksud sujud itu menerima aja apa ketentuan Allah, apa yang ditentukan Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Terserah kita hanya menerima aja. Kenapa? Jadi kita hanya menerima aja. Kita kada mampu juga hendak menolak. Misal siapa nak hakun gatukan bayi misal ada hakun ya kalau ada hakun imbahnya kita kada hakun, Allah menghendaki kita berbukan baik besar alis maaf biar kita Allah menghendaki itu kita kada hakun nang jadi itu ampun kita nang menolak itu Pak, atau kehendak Allah juga nang jadi, artinya tatap ampun Allah juga nang jadi. Indah kita garing aku jarang 2 hari itu kepala sakit 3 bulan. Siapa nak hakun sakit kepala? Kada ada hakunnya. Wajar 3 hari sebenarnya. Kada makaluan, kada guring, kada makaluan, makan kada makaluan. Kenapa? Gigi ikut-ikut. Nyata benar gigi ikut-ikut. Habis ngambil. Nantinya sakit gigi. Siapa nak hakun sakit gigi kada? Tapi ternyata nang kada ada hakunnya. Setiap kita kada sakit gigi kada hakun, sakit kepala kada hakun, perismaan kada hakun. Ternyata itu nyata terjadi pada kehidupan kita, pada diri kita. Kenapa? Allah nang menjadikan. Bahkan kita kada hakun, kita menolak, tetap jadi nang ampun Tuhan juga. Lamun langkah itu jelas dan nyata membuktikan bahwa kita ini la haula wala quwwata. Kudrat nang ujar kita ada di sisi kudrat, iradat nang ujar ada kita di sisi iradat, itu kada ada apa-apanya. Sekalinya kada ada nilainya, kada ada sedikit jua pun mempengaruhi dengan kudratnya Allah Ta'ala, kada ada sedikit pun merubah dengan iradatnya Allah Ta'ala. Itu nang membuktikan bahwa kudrat iradat kita ini nampak orang pengen nyampe apa kan ilusi orang ini nyampe hayalan yang biasa ya. Kada ada sebenarnya. Sifat itu
ada apabila zatnya ada, karena nambangaran sifat itu adalah sifat berandak atau berdiri pada zat. Apabila zatnya itu kadada, maka sifat adalah kadada. Sifat itu kadada. Jadi namunnya kita belajar sifat 20, yang bersifat wujud itu Allah, dan yang bersifat adamun mahdud itu adalah kita. Allah yang ada, kita kadada. Lamun kitanya ini kadada, di mana qudrat hendak banyak, di mana ilmu hendak banyak, di mana iradah hendak banyak, di mana penglihatan hendak banyak, sifat basar, di mana sifat sama pendengaran hendak banyak, di mana ada sifat kalam hendak banyak, orangnya kadada. Berarti kita ini ilusi, berarti kita ini khayali, berarti kita ini makhluk. Jelas. Lamunnya sudah tahu bahwa kita ini kadada apa-apanya, adanya kita dengan keadaan yang dikehendaki oleh Allah, maka hikmah daripada sujud ialah tasarah Tuhan menjadikan kita. Ingin dijadikan Tuhan kita hari ini kayak ini. Kadada pertanyaan, kenapa? Kenapa pulang? Maka aku sudah mau obat, kenapa masih aja kenapa masih aja ini? Karena apa? Kita hanya menerima nama atur kita hanya satu, yaitu Allah, bukan diri kita nama atur. Jangan kedua nama atur, cukup satu wujud nama atur, yaitu wujudnya Allah Ta'ala. Kita jangan obat atur karena kita kada bisa wujud. Kita kada bisa wujud kayak apa? Nama atur misal contoh akan pulang. Ada di antara kawanan misalnya imbas sembahyang rumahan tadi ada yang memasang salon, pasang speaker, ada yang mengurangkan kabelnya, ada yang menyusun itu, menyusun ini, mengurang karpet dan macam-macam. Pada badannya begawian misalnya. Ada kawan yang kada umpat turunnya, ada kawan yang kada umpat turun. Seorang turun enggak ada, menelpon mulai rumah gitu. Kayak bapaknya, boleh ke mana? Adik masjid tuan kami. Mau apa? Masang salon enggak ini? Itu jangan masang sebelah sini, jangan sebelah sini. Seorang kada turun. Ini kira-kira bubuhannya yang dikasih ini bubuhannya, bubuhannya. Wujudnya adalah anak umpat maatur. Lamun kada bisa wujudnya aja kada ada, kenapa jadi orang matur mempunyai sifat wujud, yaitu Allah. Sidin yang menciptakan seluruh maujudan, yang seluruh yang ada ini kita diciptakan sidin, kenapa kita dapat matur, sedangkan kita kada punya hak. Ini ngarannya orang yang ini syirik pandangan terhadap wujud. Merasa diri seorang ini berisi sifat wujud, sehingga merasa berisi sifat yang berkehendak. Orang yang berkehendak berarti merasa sifat kudrat ada di wadahnya, lalu tak mulai sifat itu. Inilah yang ujar Allah Ta'ala di dalam sifat dalam hadis qudsi. Ujar Allah Ta'ala, malam yarda biqadai wa lam yasbir ala balai fadlu rabban siwai. Di dalam riwayat yang lain, faltamis rabban siwai. Siapa aja yang Tuhan nak kada senang, kada bisa berlapang dada menerima keputusanku dan kada sabar menerima ujianku di dalam kehidupan, silahkan cari Tuhan yang lain padaku. Maksudnya apa? Tuhan nyuruh cari Tuhan padaku, Tuhan gak dari Allah. Tuhan gak dari Allah, coba lihat. Tuhan gak dari Allah. Kita beri contoh, misal orang tersedang bermasalah lagi gini, bakas bersoal lagi gini, sehingga bini merajut, bakas laki bermain, bini merajut. Lalu laki nangilnya tadi sadar bahwa seorang salah,
Lo tulang kayak ada sing padahan, tulang kada sing padahan. Maksud tulang kada sing padahan lawan bini nang maraju di rumah kada mau dipandiri, kada mau apa yang lagi ini karena sudah maraju. Tulang tadi hendak menumarakan makanan nang dikatujui oleh bini tuh katuju batal biasanya. Kenapa misalnya tumarakan bakso misalnya, baksonya tulang bakso nang bini itu bilangnya makan bakso pasti di bakso di situ misalnya tulang ada sing padahan. Sekalinya apa? Gaya datang bawa bakso 2 bungkus. Maksud hatinya anak mahimuni supaya bini ambil maju, tapi bini panas kalau sudah. Sekalinya apa? Gaya datang. Assalamualaikum. Menghirani. Mau rajin doang dulu menyambut di muka lawang. Jadi kan assalamualaikum. Kok menyambut masuk laki paham sudah bini ini masih meraju air datang buat mereka kamangkuk bangsa dari harum mencium bini ini bau harum bangsa mencium bawa akan mereka kamar rajin jangan bawa ke kamar bini makan bakso ke kamar aja sari ini seorang bawakan ke kamar sudah wadah bini jujur ke wadah bini. Nah yang aturan tuh ini kiau yang itu senang, tapi karena ini merajuk, apa kami yang ujar nang laki kadang ya aku tadi tulang, ya tulang jadi padahal yang kulit sekali, nah ya sudah ini merajuk. Ada aku pulang tadi, kata perjalanan kada aku mau kalakan bakso kesayangan nikah, mengalihnya, ada kata bakso, padahal kata bakso itu saja. Tiap malam kan mau bakso ini bakso kesenangan nikah, kada tahu kada kata bakso akan tuju nak membawakan laki, tapi karena apa? Karena si laki tadi membahas lawan kehendaknya sehingga inya merajuk apapun yang disuguhkan disuruh kawadah si bini kada mau lagi kepada. Nah kayak itu juga orang ketika orang ini tadi kada senang dengan keputusan Allah, dengan aturan Allah. Allah datangkan ujiannya kada sabar, ya Tuhan cari Tuhan selain aku. Artinya apa aja yang dipersembahkan kepada Allah setelah itu Allah kada senang. Orang kada sabar diuji Tuhan di dalam kehidupan sembahyangnya secara fikih sah, akan tetapi kada bernilai takarrub, kada menjadikannya semakin dekat kepada Allah karena Allah sudah mengusirnya di dalam hadrahnya, keluar dari Allah Ta'ala. Orang berbuat baik ini, berbuat baik itu, tapi orang ini selalu menyangkal, selalu mengingkari dengan apa yang diputuskan Allah. Kenapa aku jadi kayak ini? Kenapa harus kayak ini? Kenapa terjadi kayak ini? Jangan kayak ini. Maka itu yang menjadikan Allah ngarannya orang ini ditolak di hadrat Allah. Allah pada kata lagi umpamanya kayak bakso tadi. Cukuplah ini sebagai bahan supaya kita tuh rajin minta ampun lawan Tuhan. Menyuntan kada bisa, orang rapot orang kada bisa, orang zalim lawan orang kada bisa, kudus naik orang kada bisa, menipu orang kada bisa, sembahyang subuh kada pernah kesiangan. Aku sembahyang kada pernah tertinggal dan lain-lain ibadah macam-macam. Berarti aku nih di mana aku nih hendak minta ampun lawan Tuhan, aku kada berdosa. Cukup pun kita hendak tahu kita berdosa ketika ada hati kita sedikit aja merasa bahwa kenapa ini terjadi, itu adalah dosa besar. Baik pada diri kita atau pada diri anak kita atau pada diri bini kita, nang kita ini kecewa kada kau menerima kenyataan. Kenapa upaya memang anak kayak ini? Kada wanita dimuntung, kada wanita artinya di hati aja. Kenapa Tuhan menjodohkan aku lawan rumahnya ini? Jakarta aku tuh aku udah hakon nak ini bisa di hati. Padahal anak 17 sudah. Tak salah kau lakukan cacapan aja sama.
Tadi ingat membuat wiwiyah 2 hari. Maka itu soalnya kenapa harus nunggu ini aja dong ya? Kata kayak kawan gue sebelah nih, mana bininya bunga seputihmu ini, orangnya Pak Asia, kalau bisa melawan, gak bisa membantah, bila disuruh ini jalannya lakas, bilanya hendak tulak menolak kakak, pun aku, waduh, menyandak tulak tutuh, bisa itu. Beralasan itu, beralasan ini, pulang-pulang pas kerja tulang-tulang, kan diberiakannya tulang. Sudah nyampe hakun juga memberiakan tulang atau memperkaya mana tulang 4 ya. Tapi tuh karena bukan anak enak oleh anak-anak, kalau bicara oleh kan bisa dipasangin laki kerja laki aku kok jadi tulang. Lalu di hati kita, nasib pasti dia bisa bikin hati-hati itu dosa besar. Seakan-akan kita kadang menerima keputusan Allah lewat kita. Makanya aku mulai besok tadi buka toko ini jangan ada hanya singgah saya ngomong singgah jangan bertukar singgah jangan ada. Kawan nang ini nyari jam 10 hanya buka sakal banyak hanya buka hanya setampik ke laut papan itu bukanya kedeguyan sudah. Nah apakah Tuhan dia kada melihat kalau aku ini aku ini bersungguh-sungguh. Nah ya tuh membahas lawan apa yang ditanggung Allah sama dipayu juga salah jual aja sekali payu dikira nih modalnya misalnya aja modalnya 50.000 dikira jual 75 mau saya mau pakai pasnya sekali ribu bohong sekali aja nang ini banyak dia tak menjual nang di sini tadi yang sekali ribu bohong kalau kita bakso malah bisa banyak nah banyak biar jual 75 itu modalnya 100 sekali ya nang lagi ya sudah. Inilah yang di dalam qasidah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita baca di dalam qasidah ketika kita membaca haul daripada Syekh Samad Al-Madani. Terbang dan hanya apa sih? Berapa kali sini kan? Berapa haul sini? Ya Allah. Lawalin wa kaifa qaulul hamad syai'ila ya Samad lawalin wa kaifa qaulul hamad ya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad munnya ada law majakannya wa kaifa aduh kayak apa ada kata-kata itu wadin kenapa ini harus terjadi ada 3 macam rupa kata-kata itu tadi timbul di hati kita seperti itu apa yang sampai ke kamu tuh kayak apa kenapa bagaimana jakanya Pak jaka ada 3 Pak ada itu di wadah kita tugauludil amal itu kata-kata orang yang paling kada mengerti dan kada makrifat kepada Allah. Jakanya orang tuh makrifat kepada Allah karena Allah yang mengatur kada ada kayak apa kita misalnya tahu misalnya ada orang mau ulah rumah mau mengerjakan membangun rumah ini tadi ujar nang atur tanah alhamdulillah yang aku bawa ulah rumah dapat sudah tumpangnya tubuhnya begawi 2 hari sudah buhan mana tumpangnya itu tukang langsung aku mengambil dari apa ibu bentuang membuat arsitek semuanya tuh nah pengarangnya tuh pokoknya ahli-ahlinya aja lebih baik membuat arsitek aku langsung mengambil itu membuat arsiteknya langsung menggawi itu semua jelas di kertasnya masih hitung-hitungannya sekali jadi pulang sekali jadi dasar di luar bagusnya karena yang menggawi siapa ahlinya. Kalau mengatur alam semesta ini penciptanya kira-kira daerah Anda dikirim pangi dahulu dikirim pangi itu ada orang bisi alat berat sedikit ya salahnya alat berat itu sedikit padahal salahnya tuh
Sini langsung aja telepon ke Banjar, langsung di tempat sini menukar di perusahaan sini. Nampangannya uang nampangannya bukan ahli nama baik itu, bukan nampaknya orang ini nampangannya orang mau baik alat berat nampangannya mekanik, langsung mekaniknya langsung di anunya sana dari distributornya sana didatangkan sini, ujarnya sopirnya nampangannya operator lah, ada dari mekanik pikir operator Pak Haji sini bahannya ngaran kesasayangan lawan alat berat sini terus sedikit benar salahnya sini mengiau mekanik padahal belum bisa nih itu ujar dari operatornya belum bisa karena apa itu kan dulu sedikit aja ini itu sini mengiau baik kebenjar bertiga tuh ongkosnya masih aja berapa belum upahnya lagi tapi apa Pak Haji tadi santai sih ada seorang penduduk lagi kenapa sini tahu nih ahlinya nih ada betapa salah ada pun operator nanti yang mobil nggak bisa tadi muncul ya nggak bisa tapi pasti ada yakin kayak itu juga seharusnya kita menyerahkan seluruh apapun permasalahan duniawi dan ukhrawi kita kepada Allah. Kita ada gair kenapa ampun dunia dan akhirat Allah kada betapa salah Allah Ta'ala ma'aturakan kada betapa salah lalu yakin kita. Nah ini hasil daripada sujud. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini sampai ilmu sujud ini kepada kita mendapat hikmah daripada belajar sujud sehingga kita jadilah hamba yang sebenar-benar hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyyatin syarihah bil hadratin nabi wa alihi al-fatihah.